Mengapa dalam kitab Roma pasal 5 ayat 18 sama seperti oleh satu pelanggaran dan satu perbuatan, sedangkan pada ayat 19 oleh satu orang. Nah, tertulis pada Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 yang mengatakan, pada ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dari ayat tersebut menyatakan bahwa Adam dianggap dialah yang pertama jatuh di dalam dosa. Jadi seluruh umat manusia dianggap jatuh ke dalam dosa juga. Pertanyaannya, bukankah waktu Adam itu belum ada hukum Taurat? Dari manakah datangnya dosa? Jika tidak ada dosa, dari mana pula datangnya maut? Pada ayat 13 sampai 14, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, walaupun belum ada hukum Taurat, dosa sudah ada di dunia. Karena di dunia ada kematian, maka itu berarti sudah ada dosa di dunia. Karena setiap orang ada kematian, maka dikatakan bahwa kematian menimpa ke atas semua orang. Walau dosa yang dibuat orang tidak dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, tetapi kematiannya adalah sama. Pada ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini telah membandingkan pelanggaran itu sendiri atau sifat pelanggaran dengan karunia, karena alasannya pelanggaran tidak sama dengan karunia Allah. Pada ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu kali pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu kali perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pada ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang. Ayat tersebut menyatakan bahwa Adam telah membangkang, tetapi Kristus telah taat. Karena ketidaktaatan Adam seorang ini, maka semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula sekarang, karena ketaatan Kristus seorang, maka semua orang menjadi benar. Pada ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dan yang terakhir pada ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alat maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah arti dari Injil, yaitu kabar baik dan sukacita atas semua umat manusia yang bisa kita terima dalam hidup kita masing-masing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.